Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Yamin Hasibuan mencoba presentasi mengenai kusta. Pengertian. Kusta adalah salah satu penyakit menular berjalan kronis atau menahun disebabkan oleh kuman yang disebut Mycobacterium leprae, menyerang mula-mula saraf tepi, kulit, dan organ-organ lain pada tubuh manusia. Pokok bahasan. 1. Penyakit menular. 2. Penyakit berjalan kronis. 3. Kuman M. leprae. 4. Menyerang saraf tepi. 5. Manifestasi pada kulit. 6. Obat kusta. 7. Pencegahan kusta. 8. Besarnya masalah. Kita mulai dengan bahasan 1, yaitu penyakit menular. Penyakit kusta termasuk penyakit menular. Artinya, ada penyebabnya. Dengan kata lain, kusta bukan penyakit menurun, bukan penyakit guna-guna, bukan penyakit kutukan, bukan penyakit salah makan, bukan karena hubungan seks dengan wanita sedang haid, dan bukan yang lain. Tetapi disebabkan oleh kuman M. leprae yang masuk pada tubuh manusia. Sebagian besar manusia kebal terhadap kusta, sehingga angka penularannya sangat rendah. Penting diketahui, orang terkena kusta yang sudah berobat secara medis tidak akan menular. Masa inkubasinya rata-rata 3-5 tahun. Masa inkubasi ialah dihitung mulai masuknya kuman dalam tubuh, kuman berkembang biak yang pada suatu waktu, pada jumlah tertentu, kuman sudah bisa membuat orang sakit. Dari masuknya kuman sampai timbulnya gejala pertama penyakit disebut masa inkubasi. M. leprae berkembang biak dengan membelah diri, tidak seperti manusia dan hewan berkembang biak dengan kawin. Waktu pembelahan kuman 1 menjadi 2 dan akhirnya dewasa, siap membelah lagi, lamanya 2-3 minggu. Jadi, kuman ini seperti tidur, malas membelah diri. Oleh karena itu, untuk timbul gejala pertama penyakit membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti bakteri lain atau virus, misalnya influenza, berkembang biak dengan hitungan menit. Kalau kita duduk dekat orang sedang flu, virus masuk dalam tubuh, berkembang biak dengan cepat, maka dalam beberapa hari saja kita sudah ketularan kalau daya tahan tubuh kita lemah. Dengan sifat M. leprae yang demikian ini, maka sulit bagi kita untuk mendeteksi di mana dan kapan kita kontak dengan kusta yang menular. Perjalanan penyakit juga lama atau kronis
tergantung daya tahan atau imunitas tubuh kita. Kita mempunyai dua macam imunitas. Imunitas bawaan sejak lahir atau natural immunity dan diperoleh misalnya dalam program imunisasi atau acquired immunity. Orang terkena kusta, imunitas tubuhnya kurang mampu mencegah atau membunuh kuman kusta, khusus kusta saja. Berbeda dengan HIV dan AIDS. Di sini, imunitas tubuhnya rusak sama sekali, sehingga ia dapat terserang berbagai macam penyakit. Kita masuk ke bahasan ketiga, disebabkan kuman M. leprae. Kuman kusta ditemukan oleh Dr. G.A. Hansen pada tahun 1873. Maka, untuk menghormati jasa penemunya, penyakit kusta juga disebut Morbus Hansen atau MH. Inilah gambar dari kuman kusta yang ditemukan oleh Dr. Hansen. Bentuknya seperti cerutu. Kemudian bahasan keempat, kuman menyerang saraf tepi. Manusia mempunyai kesukaan kalau mau makan, misalnya suka gulai otak, suka paru-paru, suka kepala ikan, dan lain-lain. Kuman juga mempunyai kesukaan, suka menyerang mata manusia, maka jadilah sakit mata. Suka kulit, maka terjadilah sakit kulit. Kuman suka paru-paru, maka terjadilah sakit paru-paru. Suka ginjal, maka terjadilah sakit ginjal, dan lain-lain. M. leprae mempunyai kesukaan pada saraf tepi atau peripheral nerve. Karena kuman ini menyerang saraf tepi, maka terjadi bencana pada tubuh manusia. Terjadi cacat dengan komplikasi yang sangat membuat orang tidak nyaman dan sangat menderita. Ada 3 fungsi saraf tepi. Pertama, sensorik. Fungsi perasa atau untuk sakit, panas, dingin, halus, kasar, dan lain-lain. Fungsi kedua, motorik. Fungsi penggerak atau otot-otot. Yang ketiga, fungsi otonom, yaitu mengatur kelembapan kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan lain-lain. Manusia berpenampilan tubuh yang bagus dan cantik apabila 3 fungsi saraf tepi di atas bagus. Kita bicara gangguan sensorik. Kalau fungsi sensorik terganggu, orang menjadi kurang merasa sampai tidak merasa atau mati rasa di daerah yang disarafi. Bayangkan, kalau rasa sakit hilang, maka kita tidak bisa menghindar dari trauma yang terjadi pada tubuh kita. Seseorang terinjak paku misalnya, tidak merasa sakit. Kalau sudah infeksi, baru tahu ada paku di kakinya. Orang merokok, jari-jari yang menjepit rokok
mati rasa, maka api rokok bisa membakar kulit jari-jari tersebut karena tidak merasa sakit. Jadi, rasa sakit adalah pemberian Tuhan yang paling berharga. Tidak sepatutnya lah seseorang yang tersayat sedikit pada kulitnya menjerit-jerit. Harusnya disyukuri masih ada rasa sakit. Bila terjadi gangguan motorik. Kalau fungsi motorik terganggu, maka alat penggerak atau otot tidak berfungsi baik, sehingga terjadi pengecilan otot atau atrofi dan kekakuan jari-jari. Tampak jelas cacat yang terjadi pada jari tangan dan kaki. Kalau terjadi gangguan pada otot mata, maka mata tidak bisa menutup dengan sempurna, disebut lagoptalmos. Gangguan otonom. Kalau fungsi otonom terganggu, maka terjadilah gangguan kelembapan kulit, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak tidak bekerja. Kulit menjadi kering dan bila terjadi gangguan ketiga fungsi yang telah dibicarakan tadi. Kalau ada gangguan ketiga fungsi di atas terjadi pada seseorang, maka ia akan cacat dengan jari tangan atau kaki yang bengkok-bengkok atau kiting. Terjadi luka yang sulit disembuhkan karena ia sendiri malas berobat karena tidak sakit. Kulit kering bahkan bisa pecah. Inilah yang terjadi pada orang yang terkena kusta, yang tidak ditemukan dini dan tidak berobat. Kalau penyakitnya ditemukan dini, berobat teratur, maka tidak akan terjadi cacat. Gambaran kusta yang sekarang yang ditemukan dini dan berobat teratur sangat berbeda dengan gambaran kusta zaman dahulu atau sebelum ditemukan obat yang manjur. Kusta dini, diobati dini, akan sembuh tanpa cacat. Kita sulit membedakan apakah ia pernah kusta atau tidak, karena penyakitnya sudah sembuh tanpa cacat. Kita teruskan bahasan 5. Manifestasi atau tanda-tanda kusta pada kulit. Tanda-tanda kusta bisa dilihat di kulit. Gambaran kusta ini terjadi sebagai hasil gangguan 3 fungsi saraf tepi yang telah diterangkan di atas. Terdapat bercak seperti pano yang kurang atau mati rasa. Kalau diolesi dengan kapas atau ditusuk dengan jarum, tidak merasa dan tidak gatal. Kelainan kulit bisa juga berupa penebalan kulit kemerahan, benjolan-benjolan kecil atau nodulus, otot di antara jari-jari mengecil sampai terjadi kontraktur, disebut jari-jari kiting. Semua tanda-tanda di kulit bisa berlangsung lama. Mungkin sudah diobati dengan bermacam-macam obat, tetapi tidak sembuh karena belum pernah minum obat kusta. Kita teruskan bahasan 6 mengenai obat kusta. Obat kusta telah ditetapkan gabungan dari rifampicin, lamprine, dan DBS yang dikenal dengan multi-drug therapy atau MDT. Rifampicin sangat efektif membunuh kuman M. leprae.
Rifampicin ditemukan pada tahun 1957, tetapi WHO merekomendasikan untuk obat kusta pada tahun 1981. Inilah obat kusta terdiri daripada rifampicin, lampren, dan DDS. Kenapa begitu terlambat? Ini karena percobaan di media buatan yang belum bisa dilakukan. Sampai sekarang, saya belum pernah terbaca kalau ada Emlepre yang sudah bisa dikembangbiakkan di media buatan. Obat-obat yang akan dicoba pada manusia harus melalui percobaan di media buatan dan hewan terlebih dahulu. Rifampicin bisa langsung digunakan pengobatan kusta karena rifampicin sudah menjalani percobaan pada TBC. Logikanya, rifampicin dapat mengobati TBC, maka bisa juga dicoba mengobati kusta. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Sekarang bahasan ke-7 mengenai pencegahan. Apakah ada pencegahan dengan vaksinasi kusta? Vaksin kusta dapat dibuat, tetapi untuk program vaksinasi belum dibolehkan. Dalam kesehatan, ada etika yang selalu dijunjung tinggi, termasuk di bidang vaksinasi. Vaksinasi hanya boleh diberikan kepada manusia setelah diuji manfaatnya sangat bermakna. Pengujian harus melalui prosedur uji coba laboratorium, melalui media buatan, uji melalui hewan, baru manusia. Uji media buatan untuk kuman kusta sulit dilaksanakan karena kuman kusta belum bisa dikembangbiakkan. Uji coba melalui hewan juga sulit karena hanya ada 3 jenis makhluk yang bisa terkena kusta, yaitu manusia, armadillo, dan simpanse. Armadillo tidak cocok untuk hewan percobaan karena berkembang biaknya sangat lambat dan sangat mudah terpapar Emlepre, sulit diisolasi. Hewan yang cocok untuk percobaan adalah seperti kelinci, tikus, anjing, dan lain-lain, yang berkembang biak banyak dan cepat. Tetapi hewan-hewan ini tidak bisa kena kusta, jadi tidak bisa untuk percobaan kusta. Selanjutnya, yang ke-8, besarnya masalah. Masalah kusta tidak hanya di bidang medis, tetapi menyangkut bidang sosial, ekonomi, dan keamanan, dan lain-lain. Kusta dapat disembuhkan, artinya di bidang kesehatan telah dapat mengatasi penyakitnya, tetapi karena adanya salah pengertian yang sudah mendarah mendaging di masyarakat, maka timbul stigma diskriminasi kepada orang terkena kusta. Adanya pengucilan, hambatan partisipasi sosial, kehilangan pekerjaan, kesulitan mendapat pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaannya, keterbatasan fisik karena sudah cacat untuk sesuatu jenis pekerjaan. Kasus perceraian bila ada salah satu pasangan terkena kusta. Kasus pengemis di jalanan, gangguan keamanan.
Masalah bertambah parah karena adanya rasa rendah diri dari orang terkena kusta dan juga ada stigma, yaitu self-stigma. Orang yang terkena kusta menarik diri, sementara masyarakat merasa takut dan mengucilkan mereka. Sungguh masalah sosial yang sangat besar. Stigma dan saran sebagai penutup dalam presentasi ini. Stigma kusta sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang, cuma kadarnya yang sudah berkurang. Kapan masalah ini akan berakhir sehingga orang yang terkena kusta sama kedudukannya dengan orang lain? Upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi sudah dituangkan dalam Human Rights Resolution. Kita berharap implementasi Human Rights Resolution ini efektif. Saya berpendapat stigma dan diskriminasi akan cepat hilang bila penggeraknya itu datang dari orang terkena kusta itu sendiri. Bila Anda ingin dihargai orang lain, maka hargailah diri Anda terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.